Saudara, menjadi sebuah keindahan penderitaan, yaitu ketika kita memilih bahwa itulah jalan hidup kita. Mengapa Yesus harus menghadapi ironi ini? Yang pertama karena belas kasihan dia kepada kita yang termasuk pada saya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara umat Tuhan dapat memperoleh semuanya itu bukannya sekedar keselamatan, pengorbanannya, mendapatkan sebuah kekuatan kemudian untuk boleh hidup seturut seperti apa yang Tuhan inginkan. Tanpa belas kasihan dia, saya dan saudara tidak ada bersama-sama di ruangan ini. Dan mengapa hanya dia yang bisa melakukan? Karena dia memang mampu. Bukan hanya mampu, dia memiliki kuasa itu. Bukan hanya memiliki kuasa, tapi dia mau mengorbankan dirinya demi kita. Saudara, Toyohiko Kagawa lahir pada tahun 1888. Dia katakan demikian dalam satu kalimat dia, dalam kesaksian dia. Aku bersyukur untuk Shinto, Buddhism, Confucianism. Aku berhutang banyak kepada imam-imam ini, yaitu kepada Buddha, Shinto, dan Confucius. Kenyataan bahwa aku dilahirkan dengan memiliki satu semangat yang hikmat. Karena tiga-tiga ini adalah mengajarkan bagaimana mengheningkan diri, menyepi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Memiliki semangat yang hikmat dan kehausan untuk menggali dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang melebihi kehidupan duniawi. Kita sudah tahu banyak orang-orang yang menganut tiga aliran agama ini, kebanyakan mereka itu adalah menghindar dari kenikmatan dunia. Dan dilanjutkan, dan bahwa aku berjuang untuk berjalan menurut hukum terutama. Aku sepenuhnya berhutang pada pengaruh daripada imam-imam etnik tersebut. Namun dia katakan kemudian, ketiga imam ini semuanya gagal memenuhi kebutuhan dan kehausan dari hatiku yang terdalam. Aku seorang musafir yang terus mencari jalan, dan aku mendapatkan satu titik, yaitu namanya kelelahan. Kakiku lelah, kakiku capek. Aku berkelana ke seluruh dunia yang gelap dan pahit, yang syarat dengan tragedi demi tragedi. Air mata dalam makananku siang dan malam. Buddhism mengajarkan belas kasihan yang besar, tetapi sejak mulanya siapakah yang mengumum inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tahun 1904 kemudian dia percaya dan dibaptiskan. Beberapa tahun kemudian dia menyerahkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan, melayani di daerah yang terkumuh pada zaman itu, di daerah Jepang, dan hidup untuk orang-orang yang sangat miskin. Saudara, belas kasihan itulah yang kemudian membawa Toyohiko mengenal Tuhan. Anugerah keselamatan dan penawaran daripada Yesus itulah yang membuat dia percaya. Mengapa Yesus rela mati? Saudara, menjadi sebuah keindahan penderitaan, yaitu ketika kita memilih bahwa itulah jalan hidup kita. Saudara, Yesus rela mati karena itulah pilihan dia. Penderitaan menjadi sebuah pilihan hidup daripada Yesus. Saudara, kalau kita melihat Matius 26 dari akhir-akhir hidup dia, penderitaan yang dia jalani itu tidak mudah dan sangat berat. Matius 26 ayat 7 katakan grief, duka yang kemudian menghantam dirinya. Dikatakan kemudian distress, ada tekanan-tekanan yang tidak mudah dia berjalani. Bahkan bukan hanya grief, ayat 38 itu katakan deeply grief. Saudara, duka yang lebih dalam lagi, sampai dikatakan mau mati rasanya, tetapi ia mau memilih masuk ke dalam deeply grief itu, penderitaan yang dalam itu. Sampai dikatakan janganlah seturut kehendakku, tetapi menurut kehendakmu. Jujur, kita semua ingin lepas daripada penderitaan. Tidak ada seorang pun yang ingin menikmati perjalanan penderitaan. Di dalam khotbah istri saya pada bulan Oktober tahun lalu, dia menceritakan di dalam mimbar itu bagaimana ketika dokter memvonis dia harus menjalani kanker itu. Ketidakpastian itu kita mulai jalani. Bagaimana kita ketika dapat statement dokter Billy Salem, kemungkinan ada sesuatu yang aneh dalam jaringan tubuh di dekat anus daripada istri bapak. Saudara, rasanya lemas sekali. Dan istri ketika saya beritahu begitu, dia juga langsung seolah-olah ketidakpastian itu dirasakan. Saudara,
bukan hanya sekedar ketidakpastian kita jalani. Mau kemana kita ini? Bagaimana menjalani? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, dalam masa-masa penantian itulah kita berjalan, bersandar, dan hanya berharap kepada Tuhan. Siapkan hati untuk menikmati yang namanya kehilangan. Ketika engkau melihat sesuatu dari sisi yang salah, engkau akan tidak melihat sebuah keindahan. Ketika kita menjalani kesulitan demi kesulitan dengan sisi yang berbeda, maka semuanya itu akan menghasilkan sesuatu yang seolah-olah buruk. Saudara, Yesus sadar bahwa di dalam pemahaman dia ketika waktunya sudah tiba, maka dia harus menghadapi cawan penderitaan itu. Sehingga penderitaan itu menjadi yang dikatakan di dalam gambar itu menjadi salib. Saudara, salib itu menjadi tanda positif plus. Ketika penderitaan yang kita jalani itu menjadi sebuah pilihan kita, bukan keterpaksaan. Saudara, ketika penderitaan itu kita nikmati, kita jalani di dalam ketidakpastian, di dalam kepenantian, tanda petik kemungkinan ada sebuah keterhilangan, dan kita jalani itu, kita terima dengan sukacita, kita jalani dengan kerelaan, maka yang negatif itu menjadi plus, menjadi salib. Sesungguhnya Yesus sebagai manusia mendapatkan kekuatan untuk mengambil keputusan menerima dan menolak. Di dalam kesisi manusiaan dia bisa menolak tawaran ilahi itu. Cawan itu mau diambil enggak? Dan dia bukan boneka. Dia punya kehendak bebas. Jadi dalam kehendak bebas yang dimurnikan, dia mengambil itu sebagai sebuah yang positif. Saudara, penderitaan menjadi salib ketika kita dalam kehendak bebas saudara dan saya, dan kesadaran bersama-sama Tuhan, kemudian mengambil itu sebagai sebuah pilihan yang harus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, maka yang negatif itu menjadi yang positif. Amin, saudara. Jadi mengapa harus ada penderitaan? Kalau saudara dan saya mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami, dan suatu hari pasti akan mengalami. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Kita tinggal di dalam dunia yang berdosa, lalu kita hidup bersama-sama dengan orang berdosa. Tidak mungkin kita kemudian lolos daripada penderitaan. Tidak mungkin. Dan ketika kita sedang dan akan menjalaninya, dari kacamata rohani, kalau kita mengalaminya itu pasti adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan untuk mendidik karakter kita. Saudara, jalani penderitaan atau kesulitan, masalah yang kita sedang jalani itu untuk mendidik karakter saya dan saudara. Saudara, karunia itu tidak selalu positif. Karunia tidak selalu berkat yang deposito saya bertambah, bukan. Investasi saya bertambah, tidak. Tetapi juga ketika kita menghadapi jalan pendidikan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita menjalani dengan sebuah ketaatan, itulah yang disebut sebagai anugerah. Saudara, ketika kita membaca kasus Ayub, kalau dari kacamata negatif, maka kita akan melihat itu karya iblis, itu pekerjaan iblis. Tidak pernah lewatkan, rugi kalau kita lewatkan pelajaran ini. Jadi ketika saudara menghadapi kesulitan ini, apa yang saudara petik? Sehingga ketika menghadapi kesulitan yang kedua, ketiga, atau yang sedang akan menghadapi, tidak boleh disia-siakan masa kesulitan ini menjadi sesuatu yang positif bagi saudara, bagi keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.